banyak orang yang mengingatkan untuk pemimpin ya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah itu lebih peka gitu ya, mendengar suara rakyat. Karena catatan kita ada sekitar 900 sampai 1,2 triliun sehari untuk seluruh Indonesia. Sehari Ya, artinya gini Kang Ponsen, kalau nanti kita hitung-hitung kalau misalnya libur itu kira-kira nanti ini berapa, 14 hari atau 16 hari lah kalau hitungan kalender gitu. Kalau banyak pihak kan mengingatkan, kenapa sih harus maksain sekolahnya aja nggak ada gitu kan, anak-anaknya maksudnya gitu, kenapa mesti ini kan gitu, mesti terus dilangsungkan. Padahal itu kan menghemat biaya. Kalau 1 triliun aja satu hari seluruh Indonesia nih, itu kan bisa untuk membantu saudara-saudara kita yang misalnya sekarang sedang ada dalam keadaan musibah. Itu 16 triliun angka yang tidak kecil itu. Ya, sekitar angka 25.180 kekerasan kepada wanita dan anak. Artinya ini menunjukkan bahwasannya tatanan sosial kita tidak bisa melindungi wanita dan anak. Gitu ya. Ada kelompok-kelompok rentan yang akhirnya menjadi korban karena kondisi sosial yang tidak stabil. Kan fase daya beli masyarakat itu tinggi, itu bukan dihasilkan oleh produktivitas masyarakat yang tinggi. Tetapi ini yang menjadi highlight itu ditopang oleh pinjol. Ini yang jadi catatan. Jadi juga harus dipastikan pelaku-pelaku tindakan kriminal yang mengalihkan fungsi hutan menjadi fungsi ekonomi segelintir oligarki ini juga harus proses. Kenapa? Kan ketika paham bahwa itu penjajahan, ya penjajahan tidak layak untuk diakui gitu. Konsepnya kan begitu. Penjajah itu kan pendatang asing merampas, merampok, menduduki, melakukan eksploitasi kesenangan. Solusinya apa? Tidak boleh ada pengakuan penjajah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltizama bi tariqatihi wa tarasama khutahu wa ja'ala al-aqidatan miqyasalin a'malihi wa masdaran li ahkami ma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan pemirsa senantiasa dalam keberkahan dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Pemirsa, di hari ini Royah TV menyapa pemirsa kembali dalam acara spesial interview Royah TV yang pada hari ini bukan hanya spesial tapi super spesial. Kenapa super spesial? Karena hari ini adalah kita membahas tentang catatan akhir tahun 2025. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di hari ini tepatnya di akhir-akhir bulan Desember, banyak hal yang terjadi di tahun 2025 dan ini perlu kita coba kritisi bersama. Lalu kita coba cari apakah akan ada solusi di tahun 2026 nanti. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap manusia tentunya harus melakukan evaluasi, melakukan muhasabah, lalu juga melakukan introspeksi. Untuk apa? Untuk menjadi yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Oleh karena itu pemirsa, di hari ini kita akan membahas dari sisi aspek politik, dari sisi aspek sosial, dari aspek ekonomi, dan dari aspek hukum. Wah, lengkap pemirsa. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Tetap di special interview Royah TV. Baik pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngahiji. Jangan lupa like, comment, dan share di hari ini di acara spesial interview yang sangat spesial, yaitu bicara tentang catatan akhir tahun 2025. Kita akan membahasnya bersama 4 bahkan 5 pembicara. Wah, saya dirempukin biasanya saya cuma sendiri-sendiri ya. Baik pemirsa, siapa aja mereka? Oke, kita kenalan satu-satu. Ustadz Dr. Muhammad Riyad. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Konsen dan tetap semangat. Weh,
Ini yang luar biasa nih ya. Tetap semangat ya, apapun yang terjadi. Ya, walaupun kita di tengah luar biasa ya, situasi ya, yang politik. situasi politik. Nah, Ustaz Rian nanti akan bicara tentang masalah politik. Begitu juga nanti ada Ustadz Ilman Silanas MSI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah bisa hadir. Alhamdulillah. Ya, beliau Ustadz Ilman Silanas akan bicara tentang masalah sosial masyarakat, ya bagaimana kondisi masyarakat sekarang, apakah baik-baik saja atau sudah sakit lebih parah? Ya, ngeri. Ya, berikutnya ada Dr. Julian Sigit. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan ngajar sebagai dosen, Ya, ngajar dan penelitian. dan penelitian Akhir tahun. akhir tahun. Ya, bisa hadir di studio Roya TV. Terima kasih Ustadz Dokter. Dan berikutnya ada Bang Riki Patamaja. Ini yang gloranya semangat. Bagaimana Bang kasus-kasusnya? Makin banyak Semakin banyak. dan makin memusingkan. Semakin memusingkan. Wah, ini Bang Riki akan bicara tentang masalah hukum yang tentunya carut marutnya ya, luar biasa nih ya. Tetap harus sabar ya Bang ya. Menerima tantangan dari para lawyer-lawyer. Luar biasa. Baik pemirsa, kita tidak akan berlama-lama karena pembahasannya pasti akan lumayan cukup menyita waktu. Kita langsung kepada Ustadz Dr. Muhammad Rian. Ustadz, Ya. bagaimana catatan Ustadz di akhir tahun ini bicara tentang politik dalam negeri di tahun 2025? Pemirsa Roya TV tentunya akan ingin tahu Ya. apa sih yang menjadi Highlight. highlight di tahun 2025 ini, Ya. sehingga nanti di tahun 2025 ini bisa jadikan sebagai ibroh atau catatan pelajaran untuk lebih baik ke depannya. Tafadhol, Ustaz. Terima kasih Kang Ponsen dan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama Kang Ponsen, terima kasih atas undangannya di akhir tahun ini. Ini biasanya kalau akhir tahun tuh undangannya biasanya mendebar-debar gitu. Mendebar-debar. Artinya situasi tahun ini gimana dan depan itu kira-kira seperti apa gitu. Jadi kalau tadi ditanyakan tentang situasi politik ya dalam negeri khususnya ya seputaran pemerintahan, ada beberapa catatan sebenarnya karena kebetulan saya sepanjang tahun 2025 dan sebelumnya tiap pekan itu saya membahas berbagai persoalan-persoalan politik di tanah air ya. Lewat TikTok gitu. Lewat YouTube, YouTube, ya, terus belakangan lewat TikTok Masya belakangan ya. Allah. Jadi ini bisa menjadi nanti refleksi sehingga setahun terakhir ini saya sudah catat semua Wih, sebenarnya. keren. Ya, jadi 52 ini pekan terakhir berarti 51 pekan ke-51 ya dari tahun 25 karena pekan terakhir ini pekan depan ya yang ada di situ. Saya mencatat ada beberapa peristiwa yang nanti ini bisa menjadi catatan karena konon ya orang kita itu kan cepat lupa, susah hafal. Gitu ya. Jangan buka aibnya. Enggak, ini umum. Jadi kalau sudah peristiwa berlalu, jangankan bertahun-tahun gitu ya, 1 tahun saja, itu mungkin begitu banyak. Dan memang luar biasa. Ini baru dari aspek ini saja, politik dalam negeri. Nanti teman-teman akan cerita tentang sosial, terus ekonomi, hukum, ya bertambah-tambah karena selama tahun 2025 ini memang begitu banyak peristiwa. Misalnya ya, saya catat mungkin tidak semuanya, tapi ini untuk highlight saja ya. Jadi yang pertama itu misalnya contoh yang di dalam negeri membuat gaduh ya sepanjang tahun 2025 itu adalah ketika ada polemik terkait dengan 4 pulau Aceh. Ya, pada saat itu masih ingat nggak? Betul-betul Sumatera Utara ya, mengklaim ya, dan bahkan sudah dicatat begitu oleh departemen atau Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita tahu. Nah, ini sedikit kita tahu konstelasinya di situ. Gubernur Sumatera Utara itu kan menantu ya daripada mantan ya Mas Mul. Mas Mul. Ya, sementara Kementerian Dalam Negeri itu sekarang dikomandoi oleh bawahannya Mas Mul juga. Klop aja gitu, ya klop lah gitu kira-kira. Nah, ini catatan menariknya itu adalah bahwa akhirnya setelah itu dilempar ke publik gitu ya bahwa seolah-olah Sumatera Utara lah yang punya hak, akhirnya kemudian diputuskan oleh presiden, akhirnya presiden turun tangan gitu untuk memutuskan bahwa itu tetap
milik istilahnya Aceh ya yang ada di situ. Ini rame ya karena sudah menyangkut harga diri lah, macam-macam lah begitu kira-kira. Nah, kemudian yang kedua itu yang tidak kalah ramenya juga itu adalah ini sebenarnya dari daerah yang sebenarnya tidak besar ya, kecil ya, yaitu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ya, itu ada peristiwa yang membuat heboh seluruh mungkin seluruh Indonesia ya, ketika bupatinya itu menaikkan Oh iya, PBB sebesar 250% gitu ya. Meskipun sebenarnya ada yang lebih besar gitu. 1000%. Ya, ada yang 1000% di tempat lain tapi nggak ribut gitu ya. Hebat ya. Ini 250 ribut. Gitu ya. Nah, kemudian intinya akhirnya di demo dan dia minta lengser. Sampai sekarang sebenarnya belum selesai, walaupun dia masih bertahan begitu. Sehingga ada kata-kata begini, perubahan itu dari Pati dimulai, wah gitu. Nah, yang lain kan sudah mulai terinspirasi itu, ya, yang ada di situ. Maksudnya apa? Bahwa banyak orang yang mengingatkan untuk pemimpin, ya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah itu lebih peka gitu ya, mendengar suara rakyat. Karena 250 itu jangan dibayangkan cuma 250% gitu ya. Ya ternyata besar untuk masyarakat yang tidak mampu kan itu juga tidak mudah begitu. Kemudian yang ketiga itu, ini yang paling rame kemarin ini terkait dengan masalah IKN. Oh iya. Ya, IKN ini juga masih ramai karena di beberapa media kemarin ya ketika Pak Prabowo mengumumkan APBN untuk tahun 2025, jadi pas waktu 2024 itu anggarannya ternyata kecil, gitu. Nah di situ muncul spekulasi tentang kelihatannya ini ya meminjam judul sebuah majalah itu nanti IKN ini akan sayonara. Nah, sayonara itu artinya akan ditinggalkan, gitu kan. Walaupun memang mungkin masih ada pembangunan tapi biaya atau anggarannya itu tidak signifikan, gitu. Ya ini kan banyak pengamat juga sudah mengatakan bahwa ya ini kan pembangunannya juga ugal-ugalan lah begitu. Maksudnya undang-undangnya dikebut sedemikian rupa, anggarannya juga masih tidak siap begitu kan yang ada di situ. Kemudian yang tidak kalah penting itu yang ramai juga itu masalah MBG. Ya, ini yang makan bergizi gratis ya, yang dulu orang bilangnya micin ya. Makan siang gratis. Micin. Ya yang ada di situ. Nah, apa yang dimaksud mungkin nanti Kang Imla juga bisa memberikan sedikit komentar. Itu banyak yang keracunan kan pada awal-awal itu lebih, saya kira catatannya itu dari 10.000 itu. Dan yang lebih heboh karena Prabowo sebagai pencetus lah bahasanya gitu ya, program tersebut itu dengan enteng mengatakan itu cuma 0,000 sekian gitu kan. Nah ini masalah nyawa kan, masalah anak-anak kita begitu kan kok dilakukan begitu. Dan sampai hari ini muncul polemik lagi. Kenapa? Hari ini kan anak-anak kita libur nih sekolah, tapi masih terus MBG masih ada. Ya masih berjalan itu kan. Pertanyaannya buat itu siapa? Buat siapa? Saya baca hari ini itu ketemu kan ke sekolah gitu, dimakan sama guru, gitu, macam-macam lah pokoknya. Ini jadi ini jangan lupa ya, itu perharinya itu catatan kita ada sekitar 900 sampai 1,2 triliun sehari untuk seluruh Indonesia. Sehari ya, artinya gini Kang Ponsen, kalau nanti kita hitung-hitung kalau misalnya libur itu kira-kira nanti ini berapa 14 hari atau 16 hari lah kalau hitungan kalender gitu. Kalau banyak pihak akan mengingatkan, kenapa sih harus maksain sekolahnya aja nggak ada gitu kan, anak-anaknya maksudnya gitu, kenapa mesti ini kan gitu, mesti terus dilangsungkan. Padahal itu kan menghemat biaya. Kalau 1 triliun aja satu hari seluruh Indonesia nih, itu kan bisa untuk membantu saudara-saudara kita yang misalnya sekarang sedang ada dalam keadaan musibah. Itu 16 triliun angka yang tidak kecil itu ya yang ada di situ. Kemudian kita geser ke bulan Agustus ya. Agustus kemarin itu ada kerusuhan yang sangat-sangat memilukan ya, sangat-sangat tragedi gitu ya, terkait dengan ya ketika ada demo yang kemudian ujungnya itu ada kematian. Saya mencatat kurang lebih awalnya 1, tapi kemudian korban yang yang meninggal itu kurang lebih ada sekitar 10 gitu ya, yang kita sebut sebagai Agustus Kelabu itu. Betul. Begitu ya, karena mereka menuntut terkait dengan waktu itu kan isunya bubarkan DPR. Kita tahu ada anggota-anggota DPR yang juga
ada Joget-joget dijarah lah gitu kira-kira yang ada itu, dan kemudian disusul setelah itu ya itu adalah ada reshuffle kabinet gitu ya, yang dimana kabinetnya kita tahu di situ ada beberapa perubahan. Yang paling heboh yaitu dicopotnya Bu Sri Mulyani gitu ya, yang menjadi ikon ya dalam masalah keuangan. Nanti mungkin Kang Julian bisa mengomentari juga itu. Nah, yang paling rame terakhir ini itu adalah, apalagi kalau bukan masalah Bandara IMIP. Ya, Bandara IMIP ini ya yang di Morowali, luar biasa disebut oleh Pak Menhan, Pak Safri itu sebagai anomali dan ada gejala jangan sampai ada republik dalam republik, gitu kira-kira. Sebenarnya persoalannya bukan di bandaranya itu ya, tetapi karena dia bagian yang tidak bisa dipisahkan dari industrial park yang ada di Morowali itu, yang itu terkait dengan tata kelola, terkait dengan tambang kita khususnya nikel, gitu. Jadi kalau masalah bandaranya sebenarnya hanya masalah cabang lah begitu kira-kira. Jadi itu hanya permulaan saja sebenarnya dari ini. Nah, kemudian kita lihat jeda hari ini ya tentang bencana yang banjir bandang di Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang mencuatkan isu terkait dengan banyaknya kemudian tadi apa yang disebut dengan deforestasi gitu ya, alih fungsi hutan menjadi kelapa sawit atau kemudian menjadi kayu untuk bahan kertas, yang sebenarnya membuat banjir ini begitu parah. Bahkan sebagian mengatakan ini jauh lebih parah daripada tsunami tahun 2004 yang lalu. Padahal kita tahu kan tsunami tahun 2004 itu luar biasa ini ya, parah ya yang ada di situ. Dan yang terakhir ini isu-isu yang di dalam negeri kemarin itu lagi-lagi Pak Safri itu mencuatkan satu istilah gitu ketika lagi kuliah umum di Universitas Hasanuddin, itu beliau mengatakan ada musuh dalam selimut gitu. Kalau tadi jangan ada negara di dalam negara atau jangan ada republik dalam republik, ini ada musuh selimut ya, musuh dalam selimut yang tidak ingin Indonesia bangkit. Apa yang dimaksud masih seputar tambang, Kang Ponsen, yaitu bahwa beliau mengatakan selama 2 dekade atau 20 tahun terakhir ya, kita negara ini sudah dirugikan berapa, kira-kira 13.000 triliun. Allah. Ya, karena tambangnya tadi itu istilahnya ambil oleh mereka-mereka yang segelintir itu, yang diberikan konsesi itu, dan dibantu ya, itu yang dari luar sebagian, dibantu orang-orang dalam. Begitu, orang-orang dalam inilah yang sebenarnya disebut Pak Safri tadi itu sebagai apa yang disebut dengan musuh dalam selimut gitu. Nah, ini kira-kira highlight beberapa hal ya sepanjang tahun 2025 ya di seputaran masalah politik dalam negeri, yang catatan saya begini. Satu, ya memang kondisi ini makin menunjukkan tadi tata kelola kita ini tidak sedang baik-baik saja dalam konteks pemerintahan, gitu ya. Karena berpemerintahan itu kalau kata orang ya jangan amatiran, gitu. Misalnya contoh ya, sampai hari ini bencana itu kan tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Betul. Padahal sudah banyak dari daerah-daerah itu mengatakan atau menyatakan bendera putih. Bendera putih itu artinya mereka menyerah, gitu ya, karena kemampuan itu tidak ada. Sementara kemampuan kita di pusat itu sebenarnya mestinya harus jauh lebih dari sekarang. Ini sudah hampir 4 pekan ya, sudah hampir satu bulan ini masih ada itu berbagai hal, mulai dari masalah listrik, logistik, kemudian masalah tentu saja makanan, dan jangan dianggap enteng karena potensi yang kemarin disampaikan oleh teman-teman pakar ekonomi, ada juga beberapa pakar yang terkait dengan bidang-bidang yang relevan itu. Perkiraan itu sekitar hampir 50 triliun biaya itu untuk menata ulang istilahnya nanti, untuk merekonstruksi nanti itu. Karena ini 3 provinsi sekaligus dalam keadaan yang parah, tetapi sampai hari ini pemerintah kelihatannya masih tidak bergeming, tidak mendengar itu, gitu ya. Artinya itu poin pertama tentang tata kelola yang menurut saya di sepanjang 2025 tadi itu tercermin dari kondisi yang ada itu sangat buruk kalau menurut saya. Dan yang kedua tadi makin menipisnya apa yang disebut dengan public trust.
kepercayaan publik gitu ya terhadap pemerintah, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa modal dasar dari bernegara itu sebenarnya antara masyarakat dengan pemimpinnya kan kepercayaan. Jadi kalau masyarakat tidak percaya lagi, ini pemimpin kira-kira bisa nggak ya? Sebaliknya kemudian si yang dipimpinnya mengatakan jangan banyak macam-macam kamu itu, tinggal ngikutin aja apa yang saya ini kan. Nah itu semakin tipis itu gitu ya. Bahkan dalam beberapa kajian tuh disebutnya zero trust society gitu ya. Jadi masyarakatnya itu tidak lagi memiliki trust, saling trust. Akhirnya nanti itu potensi konflik itu akan semakin besar, baik secara horizontal antara rakyat dengan pemimpinnya atau di antara mereka sendiri, karena di antara mereka juga bisa berpotensi terpecah belah yang ada itu dengan begitu banyak masalah-masalah yang tadi ada itu. Jadi saya kira dua catatan ini tentang tata kelola yang semakin buruk, kemudian yang kedua tingkat atau level kepercayaan publik yang semakin tipis gitu ya. Ini saya kira menjadi catatan kita di 2025 ini, ketika ya. Nah, kalau saya tarik apa yang menjadi akar masalahnya ya memang tidak akan jauh-jauh ketika tata kelola ini masih dilakukan dengan pola-pola lama. Apa yang saya maksud pola-pola lama itu adalah dengan cara-cara yang kapitalistik, demokrasi. Ya kapitalistik itu tadi menyerahkan kekayaan atau sumber daya alam kita kepada segelintir swasta. Misalnya contoh tadi yang terkait dengan masalah nikel, ya IMIP tadi itu, ya kemudian juga beberapa kasus yang lain di berbagai tempat, misalnya kayak di Freeport dan seterusnya itu. Kemudian yang kedua ya tadi demokrasi kita ternyata tadi melahirkan pemimpin-pemimpin yang justru nanti pada titik tertentu, mungkin nanti dari aspek hukum akan bisa lebih detail ya. Sekarang makin banyak yang kemudian tertangkap, gitu. Ini kan hasilnya terakhir ini kan ada anak bapak ya yang tertangkap ya, bukan untuk sesuatu yang lain, ya mereka korupsi. Bapaknya kepala desa, anaknya bupati, yaitu Bupati Bekasi, gitu. Orang bilang like father like son. Atau sebaliknya ini mungkin ngambil contoh yang sebelumnya. Di Indonesia ini ada juga like father like son yang sebelumnya. Jadi artinya apa maksud saya? Selama tata kelolanya ini memang nuansanya itu kapitalistik dalam konteks tata kelola ekonominya, kemudian secara demokrasi juga klaim-klaim dari oleh rakyat itu sebenarnya kosong karena pemimpin itu seolah-olah dia tidak lagi mendengar, ya. Kan katanya mereka itu kami ini dipilih rakyat dan bla bla bla. Tapi begitu rakyat minta mereka tidak pernah memperhatikan itu. Ya tadi contoh bencana nasional saja sudah banyak pihak mengingatkan itu agar segera ditetapkan. Artinya pemerintah bisa lebih fokus, gitu kan. Sebagai contoh ini karena Pak Prabowo itu partainya Gerindra, di kasus gempa di Lombok pada saat itu, Gerindra itu paling lantang untuk menyampaikan agar gempa Lombok itu ditetapkan sebagai bencana nasional. Padahal hanya di Lombok kalau dibilang. Ini kan ngomongnya kan cuma 3 provinsi dari sekian banyak provinsi. Gitu. Maksud saya itu begini, apakah nunggu semua kena gitu ya, sehingga baru ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, ini kan sebenarnya tidak begitu konsepnya. Mestinya Aceh dulu kan juga bencana nasional, ketika kemudian hanya di Aceh tsunami, tapi kemudian proses recovery-nya bisa lebih lebih cepat begitu kira-kira. Saya kira itu Kang Konsen. Luar biasa. Terima kasih Ustadz Dr. Rian, panjang lebar mendalam lagi. Tapi pembahasan tentang solusi nanti ya kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita langsung ke Ustadz Ustadz Ilman Silanas MSI. Ustadz, bicara tentang sosial masyarakat. Ini gimana, Ustadz? Kesehatan masyarakat semakin membaik, asa mal mungkin membaik dengan kondisi. Tapi dulu, Ustadz. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Rakyat TV sekalian, jadi kalau kita menyoroti kondisi sosial masyarakat kita saat ini, tentu akan ada kondisi berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Oke. Tapi secara general mungkin kita bisa merasakan adanya perasaan yang sama di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat itu kan kumpulan pemikiran, perasaan, dan peraturan gitu ya.
pada saat kita ada dalam satu sistem yang sama, cara pengaturan yang sama, tentu konsep-konsep pemikiran yang berkembang, terus juga perasaan kita gitu, itu pasti akan terlarut dalam kondisi tersebut. Ya, nah ada beberapa hal yang memang kita perlu perhatikan ya dari aspek sosial ini, yang tentu ini sangat dipengaruhi oleh tadi aspek politik, nanti dipengaruhi juga oleh aspek ekonomi dan juga aspek keamanan gitu ya. Saya udah nyatet nih mungkin ya. Catatannya lumayan banyak. Buka pamer Rimbon. Buka Rimbon, takut salah menyebutkan data. Iya, betul. Kita mulai dari lingkungan yang paling kecil dulu, keluarga. Keluarga kita di sini dari tahun ke tahun angka perceraian itu tetap di angka sekitar 400 ribuan. Jadi dan paling tinggi di Jawa Barat. Paling tinggi Jawa Barat. Karena penduduknya paling banyak. Tapi paling banyak masalah akhirnya ya memunculkan angka yang cukup tinggi. Jantan isinnya ada. Banyak janda dan banyak duda gitu. Sanes resepnya tuh. Iya. Dan tentu pada saat rumah tangga ini terbelah ya, tentu fungsi-fungsi di dalamnya pun akan terganggu. Fungsinya dalam terutama fungsi pendidikan, kaderan gitu ya. Dan ini akan menyebabkan penurunan kualitas generasi. Ya, tentu bagaimanapun tujuan dari berumah tangga adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi madrasatul ula gitu, sehingga menghasilkan generasi-generasi yang andal. Betul. Dengan angka seperti ini gitu ya, kita khawatir nanti apakah 2045 Indonesia akan mencapai Indonesia emas. Kalau sekarang itu sudah ada banyak itu manusia silver gitu ya. Nah, itu baru mungkin nanti ke sana berubah jadi gold. Jadi gold gitu ya. Nah, itu mungkin yang kita perhatikan. Nah, dan di aspek paling kecil sendiri ya, tercatat sudah dilaporkan sekitar ada 10.000 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Allah. Ya. Sedangkan yang dilaporkan di Komnas Perempuan ya, tercatat ada sekitar angka 25.180 kekerasan kepada wanita dan anak. Artinya ini menunjukkan bahwasannya tatanan sosial kita tidak bisa melindungi wanita dan anak gitu ya. Ada kelompok-kelompok rentan yang akhirnya menjadi korban karena kondisi sosial yang tidak stabil. Kita tahu pasti ini aspeknya adalah aspek yang sifatnya naluriah, yang tidak terpenuhi kebutuhannya gitu ya. Nah, itu dari sisi yang terkecil. Lalu pada saat kita berharap pada saat rumah tangga dan sebagainya tidak bisa menjadi pendidikan yang baik, kita berharap tentu kepada lembaga-lembaga pendidikan formal. Ya, kita berharap kepada lembaga pendidikan supaya bisa menjadi backup ataupun menjadi jaring pengaman lah dari penjagaan kualitas sumber daya manusia kita. Ya. Tapi kalau kita lihat angka putus sekolah juga masih cukup tinggi. Putus sekolah di level SMA, SMK itu sekitar 4 juta orang se-Indonesia. Allah. Dan ini merupakan suatu perkara yang memang patut untuk diperhatikan. Jadi mereka yang sudah sampai level SMA tidak menyelesaikan pendidikannya. Gitu ya. Nah, apalagi nanti ke aspek perguruan tinggi dengan sudah harga yang sangat luar biasa. Gitu. Yang sudah tidak murah lagi pada saat kita ingin mengakses pendidikan, tentu di pendidikan tinggi. Nah akhirnya apa yang memang kita bisa harapkan dari itu semua ya, dari kondisi yang memang seharusnya lembaga pendidikan ini bisa menjadi backup untuk bagaimana memanusiakan manusia, menanamkan aspek-aspek moral, menanamkan aspek-aspek etika dan keagamaan, ternyata bermasalah juga gitu ya. Dan kita pun masih sering mendengar adanya tawuran antar pelajar ataupun kriminalitas di kalangan remaja ya, yang ini masih sangat tinggi juga. Nah, dan yang perlu kita perhatikan, pernah ada kejadian juga, berita juga yang cukup populer yang sangat menyentak kita, yaitu kepolisian berhasil untuk menangkap ataupun mengumpulkan barang bukti narkoba sebanyak 2 juta ton. Allahu Akbar. Ya, maaf bukan 2 juta ton, 2 ton narkoba kebanyakan. 2 ton. Banyak, 2 ton juga udah banyak gitu. 2 ton juga udah banyak, beli 2 juta. Karena 2 ton itu kan 2.000 kilo. Ya, sedangkan pakai narkoba itu bukan sekilo 2 kilo, tapi per miligram. Iya, kebayang. Ya. Kebayang ton ke kilo udah 1.000, 1.000 ke gram udah 1.000 lagi, 1.000 gram ke miligram udah 1.000 lagi, berarti nolnya udah 9. Betul. Ya. Ini yang terambil gitu ya, yang tertangkap dalam operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Yang tidak tertangkap lebih besar. Yang tidak tertangkap bisa jadi lebih besar lagi. Nah itu. Ya.
dan dengan pasar yang sangat luas. Allah. Ya, artinya apa? Peningkatan kasus-kasus narkoba dan tentu turunan dari itu semua ini masih menjadi ancaman di tengah masyarakat kita gitu ya. Nah, lalu yang paling muncul juga adalah isu terkait dengan mental health, kesehatan mental di kalangan tidak hanya remaja, sebenarnya baik dewasa, baik anak-anak dan sebagainya. Ya, tercatat hampir lebih dari 19 juta penduduk Indonesia itu mengalami masalah gangguan mental dari yang ringan sampai memang yang berat. Ya. Dan hampir 12 juta diantaranya adalah masalah mengalami gangguan depresi. Ya, tentu karena tekanan hidup, banyak pikiran, gitu ya. Banyak pikiran, banyak beban yang memang tidak bisa terselesaikan masalah-masalah tersebut sehingga akhirnya menimbulkan efek depresi. Ya, 1 dari 3 remaja ya ini ada permasalahan mental dan ini pun terkonfirmasi dalam survei yang dilakukan oleh INU Institute ya, di daerah Jawa Barat yang menemukan angka yang tidak jauh beda. 1 dari 3 ya. 1 dari 3 itu ada keinginan untuk melakukan bunuh diri. Allah. Gitu. Ya, dan sepanjang 2025 ini sudah hampir ada kasus 1.800 kasus bunuh diri. Ya. Nah, manusia bisa sampai memutuskan mengakhiri hidupnya, mengambil sesuatu hal yang paling berharga yaitu nyawanya, tentu kan ini ada beban berat yang ditanggung. Tentu bukan hanya sekedar kehilangan suatu hal yang ringan, tapi dia menganggap kehilangan itu merupakan suatu permasalahan yang sangat besar dan tidak ada solusinya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ada masalah dari sisi apa? Kalau kita lihat paradigma kita bermasyarakat itu untuk apa? Kita berkumpul bersama-sama menjalin hubungan itu apa tujuannya? Dan mungkin yang lebih parahnya lagi adalah individunya sendiri tidak tahu tujuan hidup itu untuk apa. Betul. Gitu. Akhirnya kalau bahasa anak-anak sekarang FOMO saja gitu ya, ikut populernya aja. Iya. Ya. Nyari materi, nyari pekerjaan bagus dan sebagainya. Sehingga pada saat tidak tercapai nilai-nilai tersebut, dia tidak tercapai, dia menganggap dirinya sudah gagal, sudah fail. Ya. Hidupnya sudah tidak berharga lagi. Betul. Ya. Nah, jadi ada permasalahan dari mulai paradigma yang tidak terperhatikan. Dimulai tadi dari keluarganya saja sudah goyah, yang sudah tidak punya orientasi yang jelas. Lalu lembaga pendidikannya pun tidak bisa mengcover itu semua, gitu ya. Nah, kita meng-highlight hal-hal memang yang perlu diperbaiki di tengah-tengah masyarakat kita sehingga ini tidak menjadi membesar. Ya. Adapun hal-hal yang sudah baik yang mungkin kita rasakan, kita pertahankan itu. Betul. Tapi pada saat kita melihat ada satu hal yang baik, inilah yang harus kita bahas. Yang normal ya memang seperti itu, yang harus memang kita jaga. Tapi pada saat ada suatu hal yang kita anggap itu merupakan suatu hal penyimpangan, itulah yang harus kita highlight dan itu harus kita selesaikan. Betul. Jangan anggap itu hanya angka kecil statistik yang tidak akan berpengaruh kepada yang lain. Ya. Misalnya pada saat terjadi, misalnya ada pengangguran dan sebagainya gitu kan, pasti ada ancaman kriminalitas. Ya. Yang menjadi objek kriminal tentu adalah mungkin orang-orang yang baik-baik aja gitu. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga perlu ada ketahanan sosial itu saling memperhatikan, konsep ta'awun dalam Islam dan sebagainya itu memang perlu untuk dikuatkan. Jadi kalau saya lihat kenapa kita meng-highlight perkara-perkara tadi yang berupa angka-angka tadi yang mungkin kita kan 270 juta, perceraian kan cuma 400.000. Nggak seperti itu konsep. Karena ini adalah satu permasalahan yang harus diselesaikan yang tidak boleh kita abaikan sama sekali. Jadi kenapa kita meng-highlight itu semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz Ilman Silanas MSI, luar biasa tentang masalah sosial kemasyarakatan. Baik pemirsa Roya TV, apa yang disampaikan oleh dua Ustadz pertama tadi, yaitu Ustadz Dr. Rian, bicara tentang masalah politik, ada dua catatan dari beliau. Yang pertama tentang persoalan rusaknya tata kelola, yang kedua adalah persoalan distrustnya masyarakat kepada pemerintah. Lalu juga tadi Ustadz Ilman Silanas bicara tentang masalah kondisi sosial kemasyarakatan, di mana pemirsa Ustadz Ilman Silanas menyampaikan kepada kita bagaimana catatan-catatan tentang kondisi masyarakat yang miris ya pemirsa. Walaupun memang tidak banyak atau misalkan belum banyak, tetapi ini juga harus di-highlight menurut Ustadz Ilman Silanas. Kenapa? Karena inilah bentuk kepedulian kita yang ini harus kita perbaiki sedini mungkin. Jangan membesar, jangan nunggu membesar pemirsa. Baik, kita akan bicara lagi tentang masalah ekonomi dan hukum nanti di segmen yang berikutnya. Oleh karena itu pemirsa, ini adalah materi yang luar biasa, fakta-fakta yang mungkin bagi sebagian orang ngelihatnya
sesek gitu ya, tapi ya memang faktanya begitu. Kita bukan mengkorek-korek kebobrokan kondisi saat ini, tetapi inilah sesuatu yang tadi harus di-highlight, harus diperbaiki. Oleh karena itu pemirsa, kita akan bahas tentang ekonomi dan hukum di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Special Interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngahiji, jangan lupa like, comment, dan share. Di hari ini, spesial interview sedang membahas tentang catatan akhir tahun 2025. Sudah kita bahas tadi bersama dengan Ustadz Dr. Rian MAG, bicara tentang masalah politik dalam negeri. Dan juga tadi dengan Ustadz Ilman Cilanas MSI, bicara tentang kesehatan masyarakat. Sekarang kita akan bicara dengan dua Ustadz berikutnya, bicara tentang ekonomi dan hukum. Siapa dia? Bersama dengan Ustadz Dr. Julian Sigit. Ustadz, bicara tentang ekonomi. Ini kapan Indonesia maju? Pertanyaan yang kayaknya kayak orang kapan kita bisa terbang? Apa Ustadz? Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim dari Royah TV atas undangannya sebagai ya sharing lah terkait catatan akhir tahun 2025. Sebagaimana tadi diungkapkan, memang kalau kita melihat kan 2025 itu fasenya transisi kepemimpinan ya di negeri ini. Sehingga banyak harapan-harapan yang dihasilkan oleh masyarakat terhadap pergantian kepemimpinan itu, termasuk dalam konteks ekonomi. Nah, ada beberapa catatan yang menjadi highlight kita dalam konteks ekonomi ya. Pertama, kalau kita melihat itu kejadian di awal tahun sekitar bulan Februari, atau kalau dalam konteks ekonomi ada kuartal 1 di mana terjadi penurunan daya beli masyarakat. Februari ya? Ya, itu kuartal 1 ya, terutama pada bulan Januari itu daya beli masyarakat turun sangat tajam, sehingga di sana kalau kita melihat kan salah satu indikator ekonomi itu adalah ketika masyarakat memiliki daya beli tinggi menunjukkan masyarakat itu sejahtera. Betul. Itu salah satu hal yang menjadi contoh gitu. Nah, tetapi ketika daya beli masyarakat, artinya kan kita bisa melihat bahwa di sana masyarakat tidak memiliki finance, uang untuk membeli sesuatu, ya. Karena apa? Karena memang terjadi gejolak ekonomi yang sebetulnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Itu fakta yang menjadi catatan. Nah, yang kedua, kalau kita melihat ternyata dalam konteks daya beli kita melihat bahwa ada catatan yang sangat serius juga adalah ketika memang daya beli masyarakat itu juga tinggi. Nah, ternyata jadi setelah fase kuartal 1 itu mulai ke fase kuartal 2. Di sana sudah mulai menunjukkan daya beli masyarakat tinggi. Artinya masyarakat itu dikatakan sudah relatif lebih sejahtera. Nah, tetapi ini jadi catatan. Ternyata data menunjukkan fase daya beli masyarakat itu tinggi itu bukan dihasilkan oleh produktivitas masyarakat yang tinggi. Tetapi ini yang menjadi highlight itu ditopang oleh pinjol. Ini yang jadi catatan. Pinjaman online pay later. Itu yang terjadi. Ya, makanya kalau kita melihat kan beberapa daerah termasuk kalau kita lihat kan Jawa Barat termasuk produsen atau masyarakat yang pengguna pinjol relatif tinggi ya, tertinggi di Indonesia gitu. Ini yang terjadi. Jadi stimulan daya beli masyarakat tinggi itu bukan mereka karena bekerja produktivitas tinggi menghasilkan penghasilan, tapi mereka menggunakan membeli sesuatu barang-barang yang mereka konsumsi itu relatif dengan menggunakan pay later atau pinjol ini. Nah, ini yang terjadi. Artinya ternyata daya beli masyarakat yang tinggi itu juga tidak menggambarkan sepenuhnya secara kesejahteraan masyarakat. Itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi catatan yang sangat serius yang perlu untuk kemudian di-highlight. Nah, selanjutnya ada juga kasus yang kemarin juga kan cukup ramai
terkait jatuh tempo utang kereta cepat. Ya. Bus ya. Ya bus itu. Ini kan juga naik lagi gitu ya. Kita tahu bersama sebetulnya bahwa pembangunan kereta cepat ini menurut beberapa pakar ekonomi kan sudah tidak feasible gitu ya. Artinya break even point ekonominya juga sangat lama dan sudah disampaikan bahwa ini potensi mangkrak dan ruginya sangat besar ya. Dari awal misalkan pemerintah mengklaim bahwa satu tidak menggunakan APBN, yang kedua sistemnya B2B, business to business. Tapi kenyataannya adalah di sana mulai dikocorkan dana APBN. Bahkan cenderung kalau kita lihat pemerintah terlibat. Nah, yang lebih tragisnya lagi bukan hanya fase pembangunan ya yang menjadi catatan akan potensi merugi keterlibatan negara. Tetapi ketika operasionalnya pun ini hitung-hitungan cost-nya tidak nutup masalahnya itu. Sehingga tiap tahun pemerintah harus memberikan suntikan berupa subsidi. Ya Allah. Nah, ini jadi problem gitu ya. Sehingga kemarin kan sempat gonjang-ganjing. Siapa yang menutup kerugian dari kereta cepat ini, WUS ini? Apakah lewat APBN atau misalkan lewat skema swasta dalam konteks ini bisnis? Karena sejak awal platform WUS ini adalah tidak melibatkan pemerintah dalam konsep pembangunannya itu. Ya, ini jadi sempat viral juga. Kemudian yang menarik lagi adalah jadi berkaitan dengan transisi berkaitan APBN. Ya, saya kira ini jadi penting juga. Kita tahu bersama lah ya bahwa tarik ulur APBN ini menjadi titik krusial. Apakah APBN itu betul-betul dijadikan sebagai alat untuk investasi jangka panjang, misalkan memberikan stimulan produktivitas yang tinggi, atau sekedar alat pencitraan atau politik, ya. Ini menjadi catatan krusial menurut saya itu. Contoh sebagaimana tadi disinggung ya oleh Ustadz Rian ya bahwa porsi APBN untuk MBG menurut dalam konteks ekonomi kan ini bagaimana multiplier efeknya seperti itu. Alih-alih katanya kan ingin memberikan multiplier efek karena menyerap tenaga kerja, kemudian bisa menghidupkan UMKM. Tetapi kita lihat faktanya sudah mulai bergeser ya. Padahal anggarannya itu sangat besar. Betul. Kita tahu bahwa APBN kita itu paling besar itu adalah sektor pendidikan ya. Amanah dari regulasi undang-undang menyatakan 20% dari APBN itu adalah untuk pendidikan. Masalahnya, nah ini jadi problemnya itu. Jadi ternyata MBG itu adalah ambil dari sektor pendidikan tadi gitu. Setengahnya lebih lah itu dari sektor pendidikan itu. Padahal bangsa yang bagus, bangsa yang maju, bangsa visioner itu adalah bangsa yang dia itu memiliki investasi dalam bidang pendidikan untuk riset, ya, kemudian meningkatkan kualitas taraf berpikir atau kecerdasan masyarakatnya. Betul. Ya, ini jadi catatan. Sehingga ujung-ujungnya ada dugaan bahwa sebenarnya ini MBG itu adalah bagi-bagi kue, ya, APBN. Ini yang terjadi, ya. Kita bisa melihat akhirnya kan yang diharapkan multiplier efeknya itu betul-betul bisa dirasakan, tetapi ternyata hanya segelintir pihak. Nah, ini catatan. Nah, selanjutnya juga kalau kita melihat, jadi berkaitan dengan pengangguran. Ya. Ini pengangguran juga kan masalah yang cukup krusial. Betul. Saya tadi agak sedikit terlambat ke lokasi sini ya, datang ke studio menghadiri diskusi kita ini. Salah satu yang menyebabkannya itu adalah kemacetan. Nah, salah satu yang menyebabkan kemacetan itu adalah ada demo buruh. Ya, di Gedung Sate itu. Artinya kan di sana buruh juga relatif belum sejahtera. Kemudian satu sisi juga banyak masyarakat yang nganggur. Kita tahu ya, angka pengangguran di kita juga masih tertinggi di angka 7 juta lebih. Masya Allah. Dan lebih ironinya lagi itu adalah salah satu yang menyumbang angka pengangguran tinggi itu adalah lulusan sarjana perguruan tinggi. Itu menyumbang angka 1 juta lebih. Allah. Ya, artinya kan ada hipotesis dulu orang tua kita dulu ya, kalau ingin mendapat pekerjaan yang bagus, ya tidak nganggur, maka dia sekolah yang tinggi gitu. Sehingga diharapkan yang sekolah tinggi itu bisa mengangkat derajat, tidak nganggur dan sebagainya, peluang untuk bekerjanya tinggi. Tetapi kenyataan justru sekarang adalah semakin tinggi pendidikan seorang, maka
peluang untuk nganggurnya juga tinggi. Nah, ini kan terjadi anomali, menjadi problemnya itu. Ini anomali ya. Ya. Kenapa bisa demikian? Nah, ini catatan juga nanti kita harus perlu kaji lebih detail gitu. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dalam perspektif, menurut saya itu problem yang menjadi krusial itu adalah tadi selain dalam konteks itu adalah APBN yang cenderung populis, juga itu ada kebocoran-kebocoran ya. Kita tahu bersama lah. Kita harapkan sebetulnya kebocoran APBN itu sudah diminimalisir, bahkan ditiadakan gitu. Karena angkanya itu bukan sedikit tapi sangat besar. Betul. Ini menjadi kue bancakan gitu. Ya, sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Yeah. Jadi Kang Konsen mungkin tahu lah ya. Di kita itu kalau awal tahun seperti nanti ya bulan depan Januari Februari itu pasti biasanya itu daya beli masyarakat relatif biasa saja gitu. Tetapi biasanya menjelang akhir tahun itu banyak proyek-proyek gitu. Iya, betul. Ya kan, proyek jalan dan sebagainya dikebut ya. Nah, itu kan salah satunya untuk mencairkan APBN. Padahal kalau kita melihat sebenarnya APBN itu kan diharapkan bisa menjadi stimulus penggerak ekonomi. Artinya tidak harus nunggu akhir tahun gitu ya. Ini catatan juga. Nah, selanjutnya adalah yang menjadi catatan kita juga dalam konteks ekonomi adalah tadi disinggung berkaitan dengan ya kita tahulah ini memberikan impact yang sangat besar tata kelola energi dan sumber daya kita gitu. Ya, ini kan sangat besar ya. Jika tahun kemarin sangat viral berkaitan korupsi ya, yang sangat mega korupsinya itu karena dia diduga potensi kerugiannya itu sampai 700 triliun itu ya dari tata kelola energi. Nah, dalam konteks hari ini kita lihat juga ternyata tadi ya potensi kerugian negara kan tidak main-main itu kan, jumlahnya sangat besar ya. Nah, ini kan menjadi ironi gitu. Jadi kekayaan alam yang harusnya itu menjadi opportunity ya, peluang dan jadi kekuatan ya, strong, ini justru menjadi ancaman gitu. Ancaman. Nah, maka ancamannya kan bukan ancaman dalam konteks deforestasi tadi seperti itu, tapi juga itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Yang menikmati hanya segelintir orang lah. Nah, terakhir kalau kita melihat adalah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Betul. Dalam konteks ekonomi kan kita tahu bersama ya bahwa pertumbuhan ekonomi itu menjadi salah satu indikator. Negara itu bisa establis atau tidak. Jadi lihat pertumbuhan ekonominya. Nah, kita tahu bersama pemerintahan yang baru ini, Prabowo itu kan dia memiliki visi ingin pertumbuhan ekonomi itu 8%. Ya. Tetapi kalau kita melihat hari ini, per hari ini masih di angka 5%. Artinya kan menjadi catatan yang serius untuk bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, menjadi catatan adalah pertumbuhan ekonomi itu harus pertumbuhan ekonomi yang memiliki dampak multiplier. Betul. Ya, terhadap masyarakat. Bukan pertumbuhan yang hanya sekedar gelembung ekonomi atau bubble ekonomi. Betul. Ya, artinya pertumbuhan hanya ditopang oleh sektor non real. Nah, ini yang dikhawatirkan itu. Ya. Kenapa? Kita tahu pasca COVID-19 atau pandemi sektor UMKM itu banyak yang tumbang, ya, keropos. Padahal kalau kita melihat kan UMKM itu menjadi urat nadi, ya, perekonomian Indonesia, di mana 93% UMKM itu mampu menyerap lapangan kerja, ya, atau sekitar 127 juta diserap UMKM. Nah, kita tahu bersama ternyata perhatian pemerintah lewat UMKM itu kurang banyak diperhatikan. Artinya pertumbuhan ekonomi yang digadang-gadang ingin melesat, ya, seperti hanya misalkan negara Cina, ini menjadi kekhawatiran. Kekhawatirannya itu adalah satu, bahwa pertumbuhan ekonomi yang diharapkan itu tidak ditopang oleh sektor real, hanya ekonomi bubble saja. Kenapa ekonomi bubble itu sangat rentan? Karena
dia tidak didasarkan pada basis ekonomi real yang rentan terhadap krisis. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita khawatirkan adalah pertumbuhan ekonomi yang hari ini atau bahkan ke depan itu tadi tidak memberikan kuehnya itu tidak dinikmati oleh masyarakat secara luas. Artinya hanya segelintir orang saja yang menikmati kue-kue pertumbuhan ekonomi itu. Masya Allah. Ya. Jadi circle uang itu tidak terdistribusi secara adil dan merata ke setiap masyarakat itu. Ini yang jadi khawatir itu. Contoh misalkan Indonesia itu kan negaranya itu wilayahnya itu sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Tetapi ya uang itu berputar sebagian besar itu di Pulau Jawa. Ya Allah. Ya. Sementara Pulau Jawa itu hanya sepersekian dari wilayah Indonesia. Betul. Ya. Ada wilayah Papua, Kalimantan, Sumatera. Itu juga ada wilayah yang lebih besar dibandingkan Pulau Jawa. Ya. Tapi yang menikmati hari ini kan adalah di Pulau Jawa. Nah, artinya kue pertumbuhan ekonomi ini tidak terjadi secara pemerataan. Betul. Terjadi ada ketimpangan. Dalam konteks wilayah, dalam konteks kekayaan pun sama. Kita bisa melihat ya, dominasi para pemilik modal itu sangat besar di negeri ini. Ya, kekayaan beberapa orang, segelintir orang itu kan bisa menyamai APBN kita. Ya, yang lebih dikhawatirkan lagi adalah tadi pemilik modal ini terjadi apa yang disebut dengan apa ya? Jadi perselingkuhan antara pemilik modal dengan penguasa. Ya, Perselingkuhan. Yang khawatirnya itu adalah memunculkan konflik of interest. Lahirlah kebijakan undang-undang yang tadi pro terhadap pemilik modal, pro terhadap para pengusaha ini. Betul. Ya, ini yang dikhawatirkan sebetulnya itu. Jadi undang-undang yang lahir itu bukan dasarnya untuk kepentingan masyarakat, tetapi untuk kepentingan para pemilik modal. Nah, nanti kita coba akan dalam konteks hukum mungkin lebih elaborasi lebih detail oleh Bang Riki, perspektif hukum sebagaimana perselingkuhan itu terjadi. Saya kira itu demikian ya. Baik. Berkaitan dengan perspektif bidang ekonomi itu. Baik. Terima kasih Ustadz Dr. Julian dari ekonomi. Kita sudah bahas luar biasa fakta-fakta yang menurut saya pasti pemirsa Royal TV juga merasakan ya, karena dampak ekonomi itu terasakan apalagi buat seorang kepala rumah tangga ya, di mana anaknya perlu dana untuk ke sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Ini tentunya bukan semakin luang pemirsa, tetapi semakin sempit ya pembahasannya. Baik, pemirsa Royal TV, setelah kita tadi bahas tentang ekonomi bersama dengan Ustadz Dr. Julian Sigit, sekarang kita akan masuk ke hukum ya bersama dengan Bang Riki Patamajaya. Oke Bang, ya dari aspek hukum nih, tadi sudah tentang politik, lalu juga sosial masyarakat, ekonomi. Sekarang bagaimana catatan-catatan hukum di tahun 2025? Silakan Bang. Saya ambil napas dulu. Karena saya kadang saking banyaknya bingung mau mulai dari mana. Allahu Akbar. Saya coba membahas dari pertama itu data dari internal kepolisian. Itu dari Januari sampai bulan September 2025. Ya. Itu di catatan itu adalah ada data menyebutkan yang didata nih, catatannya itu 306.641 kasus tindakan kriminal se-Indonesia di 2025. Itu sampai bulan September. Sampai Desember ini saya belum dapat data. Nambah lagi pasti. Yang paling update pasti biasanya 500 sampai 600 ribu. Allahu Akbar. Dengan kata lain, pertambahannya itu dari tahun 2024 itu di data itu 3 sampai 4% pertambahan tindakan kriminal yang ada. Jadi ada kenaikan di sana. Itu dari data. Tapi di sisi lain kita juga bertanya-tanya kenapa ini terjadi. Ternyata pas posisi saya ini tadi cerita tentang ekonomi itu salah satu faktornya. Bicara tentang keluarga itu juga diantaranya. Bicara politik dalam negeri itu juga bagian yang menyebutkan hukum ini makin bertambah seperti itu. Kasus-kasusnya. Iya, kasus-kasusnya karena itu tidak terlepas dari ya ekonomi juga. Betul. Gitu. Bagaimana di ruang lingkup keluarga juga. Betul. Gitu.
Makanya posisinya juga tepat gitu. Yang terakhir. Yang terakhir, gitu. Jadi maksud saya itu Ustaz Ponsen, inilah gambaran jumlah yang begitu banyak. Ketika melihat data-data yang ada pertambahan tindakan kriminal ini juga tidak terlepas dari keadaan ekonomi hari ini, kondisi keluarga hari ini, tidak terlepas juga politik dalam negeri hari ini. Ini menunjukkan ada hubungan di antaranya. Ini yang disebut dengan sistemik. Di luar dari data tadi, kita juga ingin mencari benang merahnya. Kenapa ini terjadi? Betul. Saya coba mengambil misalkan dari penegak-penegak hukumnya lah, begitu ya. Penegak-penegak hukum yang harusnya ini mengeksekusi dan menyelesaikan persoalan ini. Betul. Tapi di sisi lain, saya juga bertanya, hari ini bisa tidak kepolisian menyelesaikannya? Bisa tidak kejaksaan menyelesaikan? Bisa tidak hakim menyelesaikannya? Dan dalam hal ini juga pengaruh politik. Dan yang membingungkan kita juga di praktisi hukum ini, justru hari-hari ini yang banyak ditangkap itu justru jaksa. Jaksa ya? Jaksa. Beberapa hari ini Jaksa Agung menangkap Kejaksaan Negeri. Ya Allah. Perangkat Kepala Kejaksaan Negeri gitu. Jadi kan kita mau menyelesaikan ini dari titik mana gitu. Ini hal-hal yang rasanya mau dijawab tapi tidak terjawab begitu. Misalkan baru-baru ini di Bekasi bupatinya ditangkap, ayahnya juga ditangkap. Ada permainan di sana. Allah. Jadi bupati anaknya yang menjadi agen sana sini, malah bapaknya yang juga kepala desa di salah satu di Bekasi sana. Jadi kita juga bingung, ini harusnya mereka yang menegakkan hukum, menjalankan hukum, malah mereka yang pelaksananya begitu. Jadi ini luar biasa, polisi ditangkap itu juga tidak jarang hari ini. Hakim ditangkap juga tidak jarang hari ini. Makanya angka kriminal ini terjadi wajar, karena justru penegak-penegak hukum yang harusnya menjalankan fungsinya, malah mereka juga sekaligus pelakunya. Gitu. Ini yang jadi catatan saya. Saya ingin lebih masuk lebih dalam lagi. Yang lebih mencolok di tahun 2005 ini termasuk adalah mafia tanah. Mafia tanah misalkan kita ambil, misalkan bagaimana problem pagar laut ini tidak selesai sampai hari ini. Tidak selesai hari ini. Sementara rakyat yang ada di daerah pagar laut itu, atau masyarakat yang di darat sekitaran pagar laut itu, sekarang susah. Susah. Dan tidak mendapatkan kejelasan hukum. Betul. Gitu. Dan bukan hanya itu ternyata, kalau ini kan masyarakat akar rumput nih, Ustaz. Bayangkan ada fakta terjadi juga terhadap Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla ini mantan wakil presiden 2 kali. 2 kali ya? Allahu Akbar. Ya, itu saja terkena mafia tanah gitu. Allahu Akbar. Jadi terjawablah sudah. Logikanya gini, Zat. Jangankan akar rumput, masyarakat biasa, petinggi wakil pejabat atau RI 2 saja bisa kena. Itu bisa kena. Allahu Akbar. Dan yang paling parah itu adalah bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh Menteri ATR BPN. 3 hari sebelum kiamat, mafia tanah ini tidak akan bisa diselesaikan. Nah kan sebenarnya ini tanggapan-tanggapan justru mengkonfirmasi, menurut saya nih, mengkonfirmasi memang pertama itu ketidakmampuan Menteri ATR BPN. Gitu. Yang kedua, menunjukkan memang banyaknya pelaku itu juga yang bermain mafia tanah ini juga orang-orang BPN juga gitu. Jadi tidak terselesaikan semuanya ini gitu. Ini satu. Saya ngambil kasus contoh mafia tanah dan tentunya kasus-kasus yang lain. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan kepolisian itu tidak boleh memasuki institusi sipil. Setelah itu ada, maka dikeluarkan per Kapolri oleh Kapolri nomor 10. Dibuatlah boleh di 17 institusi. Lah, ini apa kalau tidak namanya itu mengangkangilah bahasanya atau menolak keputusan MK gitu. Padahal harusnya
kepolisian itu menjalankan. Betul. Karena kan mereka ini penegak hukum, Betul. menjalankan hukum. Kalau di tataran kepolisian saja memberikan contoh demikian, maka yakin tidak institusi kepolisian ini dapat menyelesaikan persoalan kriminal yang terjadi. Kenapa? Karena kepolisian saja melanggar keputusan MK kok begitu. Jadi mana yang mau dipegang hari ini? Iya. Jadi inilah semerawutnya hukum yang terjadi. Belum lagi bicara tentang misalkan tadi ya yang ada di Morowali, ada bandara IMIF. Itu kan bentuk-bentuk tindakan kriminal yang harus diproses begitu. Bukan hanya sebatas di sini tidak boleh ada negara dan negara misalkan begitu. Tapi kan harus ada tindak lanjutnya agar ada efek jerah begitu. Betul. Dan ini juga ucapan doa dan juga support kepada saudara-saudara kami yang ada di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara. Jadi ini bukan hanya sebatas musibah, Ustadz. Ini ada latar belakangnya adanya peralihan yang bukan fungsinya. Harusnya itu adalah hutan, tapi dibabat habis oleh para oligarki hitam. Harusnya para oligarki ini diproses secara hukum. Harusnya negara hadir memproses, memberikan bantuan, iya pasti. Menyelamatkan nyawa di sana, iya pasti. Tetapi yang juga harus dipastikan, pelaku-pelaku tindakan kriminal yang mengalihkan fungsi hutan menjadi fungsi ekonomi segelintir oligarki ini juga harus diproses. Kenapa? Karena pertama harus ada efek jerah di sana. Yang kedua, harus ada yang namanya perbaikan hutan di sana. Kalau hanya begini, banjir misalkan, tiba-tiba kena nih hancur. Rumah hancur, banyak yang meninggal, ribuan meninggal, jembatan, penyeberangan hancur, diperbaiki. Tapi begitu diperbaiki, tidak diperbaiki hulunya, hutan, Hancur lagi. apa jaminan setahun 2 tahun lagi tidak banjir lagi, hancur lagi, meninggal lagi begitu. Jadi harus ada jangka panjang begitu. Dan dari perspektif hukum ini harus ditegakkan. Tidak hanya sebatas hanya omon-omon doang begitu. Ini menjadi catatan hukum yang mana efeknya juga kepada masyarakat dan bahkan bisa menimbulkan kehilangan nyawa. Gitu, Zat. Itu catatan saya. Tentu banyak catatan lain begitu. Cuman saya ingin memberi hal-hal poin per poin agar ini didengar oleh pejabat, agar ini didengar oleh aparat hukum, dan juga tentunya didengar oleh masyarakat semua. Agar fungsi kontrol itu terjadi. Karena kalau begini saja sistem yang terjadi, maka bukan solusi yang terjadi, yang kita dapati. Tapi akan apa? Akan terus bertambah setiap bulan, setiap tahun angka kriminal. Kenapa? Karena logikanya apa? Ya, jangankan masyarakat, harusnya mereka yang menegakkan saja mereka juga melanggar hukum, mengangkangi hukum, terlebih ya demikian. Begitu, Ustaz. Untuk awalan, untuk catatan-catatan dari perspektif hukum begitu. Siap. Oke. Baik, Bung Riki, luar biasa. Ya, catatan-catatan hukum di tahun 2025 yang tentu membuat kita semakin tambah miris. Kenapa? Karena hukum yang semestinya menjadi garda terakhir kita untuk mencari keadilan dari sekian banyak masalah, masalah politik, masalah keluarga atau masyarakat, masalah ekonomi, malah hukumnya sendiri acak-acakan. Allahu Akbar. Baik, pemirsa Royah TV, kita setelah membahas tentang masalah hukum, kita akan bahas tentang politik luar negeri bersama dengan Ustadz Dr. Hasbi Aswar atau Ustadz Hasbi Aswar PhD, tapi tidak di studio, tapi secara online. Oleh karena itu, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV, ngaji ngerti ngaji, luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Julian Sigit ya tentang ekonomi. Kita sudah bahas, lalu juga dilanjutkan dengan Bang Riki Patamajaya membahas tentang masalah hukum. Kita saatnya membahas tentang politik luar negeri
Ya, bersama dengan Ustadz Hasbi Aswar, PhD. Nah, beliau tidak datang ke studio, tetapi beliau ada di luar kota sana. Kita akan sapa dulu beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustadz Dr. Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di Jogja bagaimana kabarnya? Apa hujan ya? Atau panas? Ya, hujan. Loh, kita sekarang lagi di rumah saja karena diserbu oleh para wisatawan. Hehehe, liburan ya. Oke, Ya, oke. betul. Dan baju kita hitam-hitam nih. Ya, Baik, karena seprovinsi kan. Ini akhir tahun yang gelap soalnya. Masya Allah. Baik, Ustadz Hasbi, gimana nih catatan-catatan Ustadz tentang politik luar negeri di tahun 2025 ini? Tafadhol Ustadz, untuk disampaikan ke pemirsa Roya TV. Ya, saya kira saya harus mulai dengan satu kata ya, bahwa politik luar negeri kita dalam tahun 2025 ini, khususnya di era pemerintahan awal Prabowo Subianto ini sangat, menurut saya sangat minimal. Yang paling terakhir dulu lah kita lihat ya, pada saat merespon soal bantuan Malaysia kepada Indonesia yang berjumlah 1 miliar dolar. Ya, Direspon oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengatakan bahwa itu tidak seberapa dibanding dengan kemampuan finansial yang dimiliki oleh Indonesia. Ini kan menurut saya sangat tidak bermoral ya, yang disampaikan oleh seorang menteri, dan direspon dengan sangat menurut saya sangat keras oleh mantan menteri Malaysia kan, yang mengatakan ya harusnya belajar sekolah lagi, belajar adab. oleh Allah. Pernyataan sangat keras sekali menurut saya, yang menyakiti hati saudara-saudara kita di Malaysia yang mereka itu punya punya kepedulian yang besar terhadap Indonesia. Menurut saya adab dan moralitas yang sangat rendah. Yang pertama. Yang kedua, ini kalau kita potret secara spesifik dalam isu Gaza ya, ini pemerintah juga sangat banyak blunder. Dan ini kebetulan di era Prabowo ini kan yang banyak ngomong soal Gaza presiden sendiri ya. Bahkan Menteri Sugiono terkesan hanya sebagai formalitas saja, sebagai menlugan. Beberapa hari yang lalu bahkan dikritik oleh Dino Patijalal, mantan dubes kalau tidak salah di Amerika Serikat. Dia merespon itu, keras mengkritik kok Sugiono tidak pernah tampil di publik, dia tidak tahu gagasan-gagasannya seperti apa, dan tidak ada gebrakan-gebrakan yang dibuat dalam konteks politik luar negeri. Jadi selama setahun terakhir kalau kita lihat di daerah pemerintahan Prabowo, hal yang pertama yang blunder menurut saya, yang menunjukkan krisis moral dalam pemerintahan baru ini, ketika pemerintah mengatakan Indonesia siap menampung para korban Palestina di Indonesia. Ini kan sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Zionis Israel kan, mengusir warga Palestina atau warga Gaza dari Palestina. Dikritik habis, kemudian akhirnya tidak jadi. Kemudian beberapa bulan kemudian Presiden Macron dari Prancis datang. Kemudian Presiden mengatakan, ya kalau kalau Palestina merdeka, maka kami siap untuk mengakui Israel. Gitu. Dan itu diulang kembali di sidang PBB beberapa bulan kemudian, yang juga mengatakan bahwa Israel punya hak hidup, hak untuk diakui. Ini menurut saya mengkhianati semangat dari sejarah perjuangan kita di Indonesia melawan para penjajah. Harusnya Prabowo dengan segala macam kemampuan yang dia miliki ya, dengan bacaan yang banyak, dengan track record di pemerintahan, ya harusnya beliau banyak baca lah gitu. Harusnya kan tidak semudah itu mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Muslim di Indonesia, termasuk menyakiti hati warga Muslim seluruh dunia. Ini saya kira satu-satunya pernyataan yang pernah disampaikan oleh pemimpin politik kita gitu. Walaupun secara real kita punya hubungan dengan Israel, kita beli alat-alat persenjataan, kita beli alat-alat sadap gitu, tapi tidak ada pernyataan-pernyataan yang mengundang kontroversi seperti itu. Kita siap mengakui Israel. Tidak pernah sebelumnya saya mendengarkan itu. Bahkan di era Joko Widodo ya, tidak pernah ada kata-kata seperti itu. Bahkan menurut Retno sudah sangat keras sekali mengecam apa yang dilakukan oleh Zionis Israel. Ini tiba-tiba muncul kata-kata kita siap mengakui
Israel ketika Palestina merdeka. Dan itu kan akhirnya di-mention dan diapresiasi oleh si Netanyahu itu. Gitu. Nah ini menurut saya moralitas yang juga rendah ya, moralitas politik yang rendah dan seolah-olah ada ke apa ya, entah itu ketidaktahuan atau memang kesengajaan gitu. Karena di sisi yang lain, Indonesia itu kabarnya sebagaimana diberitakan oleh berbagai media-media asing ya, termasuk media-media di Israel, itu Indonesia sekarang kan lagi proses untuk submisi keanggotaan di OECD, Organisasi Kerjasama dalam Bidang Ekonomi, dan Israel ada di situ. Dan kabarnya Indonesia bisa masuk ke situ ketika Israel mengizinkan sebagai salah satu anggota, prosedurnya seperti itu. Jadi ini walau alam, tapi ada analis yang mengatakan ketika Indonesia itu pelan-pelan mengakui Israel, maka atau tidak, setidaknya mungkin tidak keras terhadap Israel, maka Indonesia diizinkan menjadi anggota OECD. Tapi terlepas dari itu semua, ini menurut saya apa ya, membuktikan problem politik luar negeri kita yang serampangan dan tidak bermoral gitu. Ditambah dengan apa yang terjadi terakhir ini. Gitu. Nah, saya kira seperti itu konsennya. Harusnya pemerintah kita harus lebih sensitif lagi melihat apa yang terjadi di penjajahan ya. Harusnya kan ketika paham bahwa itu penjajahan, ya penjajahan tidak layak untuk diakui gitu. Konsepnya kan begitu. Penjajah itu kan pendatang asing, merampas, merampok, menduduki, melakukan eksploitasi ke sewenang-wenangan. Solusinya apa? Tidak boleh ada pengakuan penjajah. Gitu. Karena kalau kita mengakui penjajah, maka itu kontradiksi atau bertentangan dengan sejarah kita sendiri. Bertentangan dengan konstitusi kita sendiri yang kita itu punya semangat untuk menghapuskan segala penjajahan di atas dunia. Jadi kalau dikatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, berarti Belanda harus dihapuskan di Indonesia kan perannya. Masuk Israel harus dihapuskan dari peta dunia. Kan konsekuensi dari penjajahan dunia harus dihapuskan seperti itu. Eksistensi rezim penjajah harus dihapuskan. Harusnya itulah yang harus disampaikan oleh pemerintah kita. Gitu. Itu Ustaz. Baik, baik, Ustadz. Artinya bahwa di catatan-catatan Ustadz di tahun 2025 ini satu kata ya, Ustadz ya? Masalah moral ya. Masya Allah. Baik, Ustadz. Nah, tentunya setelah kita melihat bagaimana kondisi di 2025, apa harapan yang kira-kira masih akan ada harapan yang kita bisa harapkan kepada pemerintah saat ini di tahun 2026 nanti, di tahun depan? Tafadhal, Ustadz. Ya, kalau saya sih, kenapa masalah moralitas, ada masalah krisis moralitas ya dalam politik kita, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Saya kira tadi sudah dijelaskan masalah politik dalam negerinya. Ya. Itu bisa jadi karena ada pemahaman yang kurang ya dalam pemahaman dan diskusi yang kurang dalam pemerintah kita. Gitu. Sehingga banyak pemahaman yang miss, yang hilang, akhirnya mereka jadi seenaknya bikin pernyataan-pernyataan yang tidak akan kebijakan. Betul. Padahal kalau merujuk misalnya kalau Kementerian Luar Negeri ya, itu dalam itu ada ada apa ya, ada periset-periset andal gitu, ada sarjana-sarjana baik master dan dokter yang mereka itu paham dinamika, paham fakta. Bahkan teman saya ya, teman saya di Kementerian Luar Negeri, termasuk mahasiswa-mahasiswa kami yang magang di Kementerian Luar Negeri, mereka tuh setiap hari melakukan riset gitu. Ini berarti ini ada kemungkinan pejabat kita itu tidak merujuk kepada lembaga-lembaga kementerian dan tidak berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk membuat pernyataan-pernyataan. Dan itu memang wajar ya. Kenapa? Karena sistem politik kita yang ada sekarang, termasuk proses politik kita itu kan bukan dibangun dari istilahnya meritokrasi atau sistem yang mendahulukan kualitas, tapi bagi-bagi kekuasaan saja. Politik dagang sapi. Siapa yang memenangkan presiden, itulah yang dipilih menjadi menteri. Menteri kita sekarang kan dari Gerindra. Dan banyak menteri-menteri kita sekarang itu kan juga adalah bagian dari balas budi politik gitu. Bukan karena mereka punya keahlian atau kepakaran. Jadi wajar saja kan banyak yang tidak kompeten. Banyak yang tidak kompeten kan memang seperti itu. Berarti harus ada evaluasi menyeluruh nih dari terkait dengan pemerintahan kita. Oke lah, ini sudah terlanjur. Harusnya ke depan, kalau mereka atau pemerintah kita pengen memperbaiki diri, harusnya diskusi-diskusi proses
menambah pengetahuan, pemahaman itu harus lebih diintensifkan. Tidak sekedar kerja dan kerja tanpa basis pemikiran dan moral yang bagus. Dan itu yang pertama ya, terkait dengan itu. Secara proses. Yang kedua adalah terkait dengan Palestina. Di setahun 2 tahun terakhir ini kan ada banyak sekali kesalahan-kesalahan yang Indonesia lakukan. Bukan hanya pemerintahnya, tapi juga di level publik. Misalnya UI mengundang pembicara pro Israel misalnya, ya kan? Setelah diundang oleh UI, itu ya diundang oleh NU untuk mengisi materi gitu. Artinya apa? Ada ketidaksinkronan antara sikap Indonesia yang pro Palestina dan anti Zionis dengan sikap publik. Harusnya menurut saya secara ideal ketika kita itu sudah memasang ini kan berkaitan dengan berkaitan dengan ketaatan kita kepada konstitusi lah. Kalau kita pakai konstitusi sebagai asas. Kalau konstitusi kita mengatakan anti kepada penjajah, harusnya setelah itu ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya komprehensif dan sistematis yang mengatur bagaimana kita berhubungan dengan Zionis dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan Zionis. Harusnya seperti AJAC Amerika, IJEC, terus ITREC, itu tidak boleh masuk, termasuk akademisi dan tokoh-tokoh pro-Israel. Mau NU, mau siapapun itu, mau akademisi, mau lembaga kampus, tidak boleh punya hubungan kerjasama. Dan kalau punya hubungan kerjasama, akan diberikan sanksi karena melanggar konstitusi. Makanya saya mendukung tahun-tahun yang akan datang ada undang-undang khusus yang mengatur tentang, walaupun tidak ada undang-undang khusus ya, setidaknya mungkin undang-undang keormasan. Ya kan, jangan hanya bicara tentang anti Pancasila dan macam-macam, tapi bicara juga tentang Zionisme jelas anti Pancasila ya. Ini kan gerakan-gerakan yang punya jaringan dengan Zionis, termasuk undang-undang berkaitan dengan kepala daerah, undang-undang berkaitan dengan perguruan tinggi, itu harus masuk tuh aspek-aspek yang sifatnya mencegah masuknya pengaruh-pengaruh Zionisme, termasuk undang-undang pertahanan kita boleh mengimpor barang-barang militer dari Israel termasuk di jaring-jaring pro-Zionis. Kalau kita memang mau serius. Tapi kalau nggak serius ya udahlah, memang begitulah negara kita ya. Beda perkataan dengan beda tindakan. Gitu. Jadi cukup masyarakat tahu bahwa pemerintah kita memang tidak kompeten untuk mewakili kita, untuk mewakili rakyat Indonesia, untuk betul serius terhadap Palestina, untuk betul serius untuk memperjuangkan kepentingan negara kita. Baik, luar biasa Ustadz. Terakhir Ustadz, bagaimana closing statement Ustadz disampaikan kepada para pemirsa Roya TV kira-kira menyikapi tentang kondisi atau catatan-catatan tadi dan juga bagaimana tentang kedepannya. Tafadhol Ustadz. Ya saya kira intinya kan kalau kita tadi potret persoalan ekonomi, persoalan hukum, persoalan politik dalam negeri maupun luar negeri, ini kan sebenarnya menggambarkan ada kesalahan sistemik ya dari negara kita. Kita tidak boleh hanya bicara tentang satu kebijakan kemudian mengkritisi itu, bukan itu. Kalau menurut saya sih kita harus membicara menarik jauh ke belakang, jauh lebih fundamental berkaitan dengan pembangunan institusi negara kita dan apa gagasan ideologis yang selama ini negara kita anut yang buat negara kita itu bermasalah. Ya kan? Saya kira jelas sekali negara kita itu saat ini walaupun identitas putih negara kita itu berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, tapi secara real negara kita itu hanya menguntungkan segelintir orang, ya para pengusaha, para penambang, para pebisnis, termasuk selama ini menguntungkan negara-negara besar, ya kan? Nah ini kan landasan ideologi jelas ya, landasan ideologi liberalisme, kapitalisme dan sebagainya. Itulah yang membuat negara menjadi sangat lemah. Para pemimpin itu tidak bisa membuat kebijakan yang logis dan tidak berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Saya kira ini harus menjadi diskusi kita depan sih kira dan Bapak sekalian dan para pemirsa sekalian. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz Hasbi Aswar PhD atas pemaparannya. Baik pemirsa Roya TV, setelah kita sama-sama mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hasbi Aswar PhD, luar biasa tentang politik luar negeri yang membuat kita juga semakin, ya tadi ya, ternyata di atasnya aja disebut krisis moral gitu. Semakin malu kita sebagai bangsa yang ada di tanah air ini. Kenapa? Karena pemimpin kita tidak bisa memperlihatkan moral sebagai kenegarawanannya itu
Aduh ya Allah ya Rabbana. Oke kan kita akan sama-sama membahas bagaimana sih hope tadi kalau tadi harapan di 2026 sudah disampaikan oleh Ustadz Hasbi Asbar. Kita akan mendengarkan bagaimana harapan 2026 dan juga solusi dan juga bagaimana Islam ya berperan di dalamnya bersama dengan para pembicara yang ada di studio ini. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di special interview Royah TV. Baik pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngaji. Jangan lupa like, comment, and share. Pembahasan kita tentang catatan akhir tahun 2025 luar biasa. Dari semua aspek sudah kita bahas semuanya, catatan demi catatan, walaupun ya banyak yang miris kita mendengarkannya, tapi ya itulah realita yang terjadi. Tidak bisa kita menutup mata dan menutup telinga. Dan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ilman Silanas bahwa catatan tersebut harus kita highlight agar ini menjadi catatan atau menjadi ibroh bagi kita semua untuk bisa lebih baik lagi. Kita akan sama-sama mendengarkan pemirsa bagaimana harapan dari para pembicara setelah tadi Ustadz Hasbi. Kita akan mendengarkan dari para pembicara yang ada di studio, harapan mereka seperti apa, sekaligus dengan closing statement-nya. Ya, kita mulai dari belakang dulu, yaitu dari hukum, yaitu Bang Riki. Bang Riki, nggak apa-apa pertama ya? Iya boleh. Karena Bang Riki yang banyak masalah, karena hukum yang harus selesaikan, ini tentunya banyak orang yang mengharapkan bagaimana hukum seharusnya bisa menyelesaikan. Tafadhol, Bang Riki. Pertama, saking banyaknya semeraut hukum hari ini, sebenarnya saya tidak berharap banyak. Masya Allah. Berharap banyak terhadap hukum yang ada. Karena kita melihat bukan hanya hukumnya yang keliru gitu ya, tapi juga pelaku-pelakunya. Allah. Jadi sistemik gitu. Allah. Itu yang saya garis bawahi. Betul. Tapi memang harapan saya itu terhadap masyarakat sebenarnya. Lebih banyaklah berisik, lebih banyaklah komentar, dan lebih beranilah untuk mengkritik. Jangan diam ya. Jangan diam. Karena apa? Karena dengan berisiknya kita, dengan komentarnya kita, dengan kita menasihatin yang namanya penguasa-penguasa negeri ini, pelaku-pelaku di negeri ini, atau para aparat-aparat di negeri itu, itulah yang menjadi mereka itu mau tidak mau mendengarkan. Secara sukarela maupun terpaksa melakukan. Begitupun kadang mereka nggak mau dengar. Apalagi kita diam. Betul. Jadi catatan saya tentunya saya berharap kepada masyarakat itu lebih mengkritik lagi lah. Tentu kritik yang membangun tentunya. Dan yang paling saya berharap itu tentunya perubahan itu lahir di tangan-tangan para mereka-mereka yang melek kondisi yang ada. Masya Allah. Karena solusi itu tidak akan muncul kalau tidak tahu masalah. Inilah yang kita paparkan ini, ada problem, ada masalah yang begitu banyak, dan ini bentuknya sistemik. Allah. Maka kita harus menyelesaikan ini dengan pemahaman kita juga yang sistemik. Nah, karena hukum hari ini adalah produk politik, maka itu dipengaruhi oleh politik. Maka kita harus kembali kepada hukum yang tidak dipengaruhi oleh politik. Apa itu? Yakni politik, yakni Islam, yakni hukum Islam. Nah, inilah yang kita sering serukan. Hanya hukum Islam lah yang dapat menjawab semua persoalan ini. Mulai dari angka kriminal yang tinggi, mulai dari yang awalnya aparat itu yang harus amanah, justru mereka yang melanggar, banyaknya mafia tanah, dan semuanya. Dan ini hanya bisa diselesaikan dengan yang sistemik, yakni hukum Islam. Begitu saja Ustaz Fonsen. Terima kasih. Terima kasih Bung Riki Patameja sudah menjelaskan tentang catatan-catatannya, lalu juga membahas tentang aspek hukum dan juga tadi solusinya kembali kepada hukum Islam, pemirsa. Kenapa? Karena hukum Islam itu tadi yang catatan Bang Riki, hanya hukum Islam yang tidak ada kaitannya atau tidak dipengaruhi oleh politik atau kepentingan siapapun. Hanya kepentingan Allah tentunya yang harus kita kedepankan. Kita akan langsung kepada Ustadz Dr. Julian Sigit bicara tentang ekonomi. Tafadhol Ustadz, bagaimana menurut Ustadz ya, harapan dan juga solusi yang bisa sampaikan kepada pemirsa Royah TV? Tafadhol. Baik, ini kan berkaitan tadi kita sudah diskusi mengenai ekonomi problem tahun 2025. Tentu sebagai
suatu masyarakat, kita berharap ada perbaikan di tahun yang akan datang. Nah, maka saya berharap dalam konteks ini adalah di tahun mendatang, satu, kalau kita mengetahui akar masalahnya seperti apa, tentu kita harapkan harus ada solusinya seperti apa. Pertama, kalau kita melihat kan, sebagaimana tadi kita diskusikan, bahwa permasalahan dalam konteks ekonomi itu bukan hanya dalam persoalan individu semata, tetapi memang berkaitan dengan tata kelola dan sistemik. Maka solusi yang ditawarkan juga bukan hanya dalam konteks kerangka individu, tetapi berkaitan perubahan paradigma, tata kelola, dan sistemik. Saya kira ini menjadi catatan penting. Pertama, contoh dalam konteks ekonomi misalnya ya, ekonomi akan tumbuh kalau memang ditopang dengan permodalan yang cukup, mumpuni. Dalam konteks usaha, bisnis, para pengusaha tentu akan menambah kapital jika ditopang dengan pembiayaan yang itu ramah terhadap para pemilik modal. Nah, dalam konteks hal ini ketika berbasis sistem riba, bunga, itu kan mereka akan terbebani. Maka kalau dalam konteks ekonomi Islam itu jelas menghapus sistem ribawi. Sehingga ekonomi yang tumbuh itu adalah ekonomi yang real, bukan ekonomi yang betul-betul hanya semu, menggelembung, ya tapi rapuh. Tapi betul-betul ekonomi yang ditopang oleh sektor real ya. Betul-betul pondasinya kuat, sehingga ketika ada guncangan sedikit apapun, atau baik itu besar maupun kecil, itu akan tetap stabil. Nah, ekonomi adalah ekonomi yang Islam ya. Kemudian dalam konteks ekonomi Islam juga akan diatur bagaimana tata kelola pengelolaan sektor kepemilikan umum. Sehingga tadi kerugian negara dari sektor kepemilikan umum tambang yang mencapai 13.000 triliun, itu betul-betul tidak akan terjadi di kemudian hari gitu. Itu akan dikelola oleh negara sebagai wakil dari rakyat, kemudian dioptimalkan untuk betul-betul kesejahteraan masyarakat. Ini saya kira menjadi catatan yang penting untuk ditegaskan gitu ya. Sehingga dalam konteks ekonomi sudah mulai kita mencari format sistem ekonomi yang bisa diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Tentu kesejahteraan yang dimaksud bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat. Masya Allah. Saya kira demikian. Baik. Ustadz Ponsen. Terima kasih Ustadz Dr. Julian Sigit. Luar biasa pemirsa, ya. Ekonomi yang tentunya ekonomi kembali kepada fitrahnya, ekonomi yang diatur oleh Allah, yaitu ekonomi tanpa riba, dan di situ kita bisa melihat bagaimana Islam berperan di dalam ekonomi. Oke, kita lanjutkan kepada bagaimana solusi dari persoalan sosial kemasyarakatan bersama dengan Ustadz Ustadz Ilman Silas. Tafadhol, Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Ponsen. Jadi kalau setelah kita melihat semua aspek kita melihat bahwa sistem kita itu seperti yang digambarkan Al-Quran, seperti sarang laba-laba. Allah. Sarang laba-laba itu tidak bisa melindungi laba-laba dari panas, dari hujan, ya. Hanya bisa sekedar untuk menangkap makanan-makanan kecil saja. Dan pada saat manusia itu beralih ya, dari aturan-aturan Islam kepada aturan yang lain, ya aturan yang lain itulah diibaratkan dengan sarang laba-laba. Sehebat-hebatnya Fir'aun dan sebagainya, tetap Allah ibaratkan apa yang mereka bangun itu seperti sarang laba-laba saja. Masya Allah. Gitu. Nah, karenanya harapan kita adalah hanya kepada Allah saja tentunya. Ya, hanya kepada Allah. Maksudnya adalah apa? Pada saat kita berharap kepada Allah adalah solusi-solusi yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, terkait dengan aturan kehidupan, aturan hukum, ya, dan juga berbagai macam tata kelola masyarakat yang harusnya dikelola menurut ajaran Islam. Masalah keluarga. Saat ini banyak sekali masalah. Kalau dilihat akarnya, ya karena ketidakjelasan orientasi keluarga itu mau apa, bagaimana aturannya. Ya. Masalah pendidikan pun sama demikian. Masalah kejiwaan seseorang, ya banyaknya dipicu terkait dengan masalah motif-motif kehidupan, tujuan-tujuan kehidupan yang emang blur, tidak jelas. Karenanya, ya ini diingatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut sendiri, ya, di mana Allah berfirman, saya bacakan firman Allah ya. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamassalil ankabuti takhadat baitan. Orang-orang yang itu mengambil selain daripada Allah sebagai pelindungnya. Jadi tidak menjadikan Allah sebagai pelindungnya. Itu seperti laba-laba yang mendirikan, membuat rumah. Ya. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna ahwanal buyuti labaitul ankabut. Dan sesungguhnya selemah-lemahnya rumah adalah rumahnya laba-laba. Iya, sangat rapuh ya.
Jadi kalau kita membangun kehidupan kita itu dengan sistem kapitalisme, demokrasi, sekulerisme gitu ya, maka sejatinya kita hanya membangun sistem sarang laba-laba ini. Sepertinya luar biasa ya, tapi pada saat digitu sedikit hancur. Ya. Nah, karenanya mari kita beralih ya, tidak lagi kita berpegang kepada sistem yang rapuh ini ya, yang tadi menimbulkan multiplier efek ke masalah mana-mana gitu ya. Yaitu kita kembali kepada sistem Allah Subhanahu wa taala dan kita jadikan Allah sebagai pelindung kita, dengan wujudnya adalah kita menjalankan perintah-perintah Allah. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ilman Silanas MSI, luar biasa pembahasannya. Baik pemirsa, itu catatan dan juga solusi yang disampaikan oleh Ustadz Ilman Silanas berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Kembali kepada Allah dan gambaran yang Allah berikan kepada kita bahwa ternyata sistem ketika di luar dari sistem Islam itu adalah layaknya rumahnya laba-laba atau sarang laba-laba yang kelihatan seperti megah, antik, ya, wah pokoknya kalau sekarang orang anak muda mah apa namanya eksotik eksotik gue. Tapi ternyata rapuh pemirsa, ya tidak bisa menopang sehingga persoalannya akan muncul semuanya. Ya persoalan ekonomi, persoalan sosial, persoalan budaya, persoalan hukum muncul semuanya pemirsa. Dan terakhir kita akan bahas sekarang bagaimana tentang perpolitikan. Kenapa? Karena memang Islam itu ya tidak akan bisa terlepas dari persoalan politik, yaitu riayati sunil ummah, mengurusi urusan umat. Kita akan bahas bersama dengan Ustadz Dr. Rian. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz di tahun 2026 dan juga sekalian closing statement Ustadz, tafadhol. Terima kasih Kang Ponsen. Jadi yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa catatan utama ya di 2025 ini adalah tadi tata kelola yang makin buruk. Betul. Begitu ya, karena tadi memperturutkan hawa nafsu lah untuk berbagai kasus para penguasa, kemudian juga kebijakan-kebijakannya begitu ya. Kemudian yang kedua tadi makin tipisnya apa yang disebut dengan public trust ya, jadi kepercayaan publik tadi itu. Nah, maka saya katakan tadi bahwa akar masalahnya sesungguhnya itu adalah ketika yang dijalankan ya itu sistem yang memang dasari kepada sistem yang tidak fitrahnya ya, sistem sekuler, sistem yang menjauhkan agama dari kehidupan ya, yang kemudian nanti akan menghasilkan apa yang kita sebut di ekonomi tadi sudah disebut sistem yang kapitalistik, dan di dalam konteks pemerintahan itu demokrasi. Nah, dengan demokrasi ini kita bisa lihat faktanya bahwa saya pernah sampaikan ya poin kedua ini, yaitu bahwa demokrasi itu kan ditopangnya oleh apa yang kita sebut sebagai trias politika. Ya, ada kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, eksekutif sendiri ya maupun ketiganya hari ini itu boleh dibilang sudah mengalami tadi degradasi. Hukumnya sudah mengalami seperti itu, legislatifnya juga kemarin bermasalah, dan tadi para eksekutifnya di semua level nih, mulai dari presiden sampai gubernur, bupati, wali kota juga mengalami apa yang disebut dengan, kalau istilah trias politika ini jadi trias korupsia gitu ya. Jadi ini yang sangat saya kira catatan yang kita ingin ingatkan. Nah, itu terjadi karena memang demokrasi itu adalah berbiaya mahal ya, yang ketika mereka berkuasa ya tentu pikiran pertamanya itu adalah bagaimana mengembalikan modal itu. Itulah yang terjadi kasus yang terakhir OTT yang ada pada Bupati Bekasi itu ya, kemudian juga yang lain. Artinya apa? Kalau kita ingin 2026 ini menjadi lebih bermakna ya, pun penuh harapan. Saya sering sampaikan itulah yang disebut dengan politik of hope ya, politik harapan tadi itu ya, dua saya kira Kang Ponsen jalan keluar yang kita tawarkan. Yang pertama tentu tata kelola ini harus diubah ya, sistemnya itu menjadi sistem yang kemudian didasarkan pada sistem yang baik. Nah, siapa sistem yang baik? Ya tentu saja sistem yang dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha baik, dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki amanah karena dia hanya mau diperintah, hanya mau kemudian tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sistemnya itu adalah sistem Islam. Ya, para ulama kemudian menyebut ini adalah yang disebut dengan sistem khilafah. Begitu ya. Kemudian orangnya adalah orang yang amanah, yang dicontohkan sekian banyak
pemimpin-pemimpin dari sejak zaman Baginda Rasul sampai kemudian para khalifah setelahnya, Khulafaur Rasyidin ya dan seterusnya, yang ini menggambarkan bagaimana mereka mengelola ya dengan kuat ya dengan kenegarawanan yang sangat tadi istilahnya paripurna lah begitu kira-kira. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana kemudian rakyat pun ya tadi saya setuju tidak boleh kemudian pasif atau diam bahkan begitu. Masyarakat harus terus melakukan kontrol ya, melakukan kritik, amar ma'ruf nahi munkar, karena di dalam Islam amar ma'ruf nahi munkar ini justru apalagi kepada para penguasa kalau dia melakukan penyimpangan atau penguasa yang zalim itu nilai pahalanya itu sangat tinggi ya. Salah satu hadis misalnya saya kutipkan Sayyidus Syuhada Hamzah ya warajulun qoma ila imamin jairin fa nasahu faqatalahu. Ya, penghulunya dari para syuhada ya, para syahid itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib ya radhiyallahu an. Dan orang-orang yang berdiri tegak di depan penguasa yang zalim, yang kemudian dia menasihatinya dan kemudian dia dibunuh karenanya. Artinya apa? Di sini kita bisa melihat bahwa urgensi mengembalikan apa yang disebut tadi kepercayaan publik tadi itu dengan apa? Publik terus speak up gitu ya, agar mereka hanya mau juga ya diatur oleh pemimpin yang juga tadi maunya itu diatur oleh Allah dan Rasulnya tadi itu. Kenapa? Karena jangan sampai kita istilahnya mengira bahwa urusan politik ini itu hanya selesai di dunia. Tadi sudah disebutkan, ini tidak selesai hanya di dunia, tapi juga kemudian nanti di akhirat pertanggungjawabannya. Sehingga satu kata, mari kemudian kita dorong 2026 ini ya menuju tegaknya aturan-aturan Allah yang dipimpin oleh orang-orang yang amanah, dan itulah sistem khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemirsa, kita ditutup oleh Ustadz Riyad dengan satu kata, yaitu kita sama-sama berjuang untuk khilafah al-alamin najil buah. Pemirsa, di pembahasan terakhir ini saya tidak bisa menyimpulkan karena pembahasannya luar biasa. Para pembicara-pembicara kita, wah super duper banget lah ya, menyampaikan kepada kita semua. Pemirsa, yuk kita sama-sama berjuang. Tadi, jangan diam. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama mengedukasi masyarakat, mencerdaskan masyarakat. Karena kalau masyarakat sudah cerdas, masyarakat sudah bisa menjadikan Islam sebagai tolak ukurnya, maka dengan tolak ukur itulah kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, karena dengan tolak ukur itulah kita bisa bisa menyampaikan kepada para pemimpin kita bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Dan kita mengkritisi mereka bukan karena kita benci sama mereka, tetapi karena kita sayang sama mereka. Jangan sampai mereka akan menjadi suluhna neraka. Nauzubillah min daliknya. Pemirsa, baik, saya Pansentin Purwito bersama dengan kerabat kerja Royal TV mohon undur diri, dan saya ucapkan kepada para pembicara terima kasih jazakumullah khair atas waktu dan juga pembahasannya, dan ini mudah-mudahan menjadi barokah dan juga amal soleh bagi antum dan juga keluarga. Baik, pemirsa, kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.